Itu Pak, caranya Pak ya. Ini mantan kami mengenai bid'ah yang kalian maksud ya, maunya menyerang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, katanya kalian belum terserang balik, oke? Perkara baru dalam perkara ibadah, dalam perkara agama, seperti ritual, ibadah, amalan, semua perkara baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Setiap bid'ah ini adalah sesat sahabat semua, dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Jadi artinya bid'ah di sini adalah semua perkara baru di dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Oke, dari sini saja Anda akan mengatakan kullu bid'atin dhalalah, hati sini ya. Di sini Anda salah paham, Pak. Yang dimaksud di situ adalah amalan-amalan yang tidak ada di zaman Nabi, tapi tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, atau masih didukung dengan dalil-dalil syariat, baik Al-Quran atau As-Sunnah. Gitu Pak ya. Seperti tahlilan, ya kan? Tahlilan ini tidak ada di zaman Nabi, tapi amaliyahnya didukung oleh hadis-hadis Nabi. Kemudian amalia atau perbuatan dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lalu kita mengkonsep, gitu Mas ya, menjadi sebuah metode, cara kan begitu, cara mengamalkan hadis-hadis itu semua di dalam satu konsep, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Setiap kali kita membahas tentang bid'ah, selalu muncul orang-orang yang membelanya, sahabatku semua. Orang-orang yang mengaku paling sunnah, orang-orang yang mengaku dan menamakan kelompok mereka sebagai aswaja, tetapi mereka malah membela bid'ah, jauh dari sunnah, sahabatku semua. Salah satu contohnya, sahabatku semua, dua orang YouTuber ini. Dia sengaja, teman-teman, mengcounter video yang saya buat, teman-teman. Setelah saya saksikan akun YouTube-nya, dia sudah beberapa kali mereaksi video saya, sahabatku semua. Oke, sahabatku semua, mari kita simak bagaimana pembelaan orang ini terhadap bid'ah yang pernah kita bahas juga di channel YouTube ini, teman-teman. Mari kita simak. Di sini Anda salah paham, Pak. Yang dimaksud di situ adalah amalan-amalan yang tidak ada di zaman Nabi, tapi tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, atau masih didukung dengan dalil-dalil syariat, baik Al-Quran atau As-Sunnah. Gitu Pak ya. Seperti tahlilan, ya kan? Tahlilan tidak ada di zaman Nabi, tapi amaliyahnya didukung oleh hadis-hadis Nabi. Kemudian amalia atau perbuatan dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lalu kita mengkonsep, gitu Mas ya, menjadi sebuah metode, cara kan begitu, cara mengamalkan hadis-hadis itu semua di dalam satu konsep, kan begitu Pak. Dia tidak terima bahwa tahlilan ini adalah perkara bid'ah, sahabatku semua. Yang mana pada video sebelumnya kita menyatakan bahwa tahlilan ini adalah amalan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak Nabi kita melakukan tahlilan? Bukan kalimat tahlil. Ini dua perkara yang berbeda, sahabatku semua. Kalau tahlil, ini adalah kalimat zikir la ilaha illallah. Ini adalah zikir yang sangat utama dan sangat dianjurkan dan disunnahkan kepada seluruh umat Islam. Tetapi kalau melakukan perkara tahlilan, acara kematian, kumpul-kumpul pada acara kematian lalu mengucapkan kalimat tahlil bareng-bareng, diucapkan, makan-makan, dan diadakan, ditentukan waktunya 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Inilah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ini menurut para ulama adalah perkara bid'ah dan harus ditinggalkan, sahabatku semua. Coba teman-teman dengarkan penjelasan dari seorang Habib. Beliau adalah Habib Salim Al-Muhdor, sahabatku semua. Beliau seorang Habib dan beliau bermanhajkan salaf, sahabatku semua. Luar biasa sekali penjelasan beliau tentang perkara tahlilan ini, sahabatku semua. Mari kita simak penjelasannya. Kira-kira tahlilan itu benar, bagus apa tidak? Apa yang salah? Kan baca dzikir, iya kan? Baca tahlil, baca tasbih, baca tahmid, baca sholawat, baca doa. Apanya yang salah? Dzikir kan isinya, bener nggak? Apanya yang salah? Seperti yang tadi kami sampaikan, tahlil di sini adalah salah satu dzikir, dan dzikir itu amalnya lisan. Amalnya lisan, berarti ibadah. Berarti kategorinya ibadah. Mana bisa ibadah itu dibuat-buat dengan cara-cara yang tidak ada tuntunannya. Kalimat zikir la ilaha illallah atau disebut juga dengan kalimat tahlil, ini sudah ada tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa kita membatasi pada waktu-waktu tertentu, sahabatku semua? Pada acara kematian, pada acara 3 hari, 7 hari, 10 hari, 100 hari, 10.000 hari. Apakah acara-acara tahlilan yang
dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai aswaja ini ada tuntunannya dari Nabi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat acara yang dikhususkan pada acara kematian 100 hari, 1000 hari, 10 hari, 40 hari, berkumpul dengan para sahabat sambil mengucapkan kalimat tahlil berjemaah, bareng-bareng. Apakah pernah? Begitu juga dengan maulid, Pak. Itu juga sebuah metode, Pak. Amalnya ada dalilnya, Pak. Banyak kan itu. Maulid itu dalil untuk bersolawat dan dalil untuk majelis dzikir. Sama, semua itu metode yang terkonsep agar untuk mengajak orang bersolawat bersama-sama. Begitu, Pak. Soalnya kadang orang itu kalau nggak diajak bersama-sama, nggak bersolawat mereka. Coba tunjukkan dalil maulid Nabi dari Al-Quran ataupun dari hadis. Bisa? Bisa ente tunjukkan? Jangan hanya sekedar mengaku dalilnya karena mencintai Nabi. Kalau kita mencintai Nabi, maka kita harus mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang perkara lahirnya Nabi ini. Dulu, sahabatku semua, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan puasa setiap pada hari Senin. Dan ketika para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada setiap hari Senin?" Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau menjawab bahwa hari Senin ini adalah hari kelahiranku. Jadi Nabi kita, teman-teman, memperingati hari kelahirannya setiap pekan, setiap hari Senin, dengan melakukan ibadah puasa sunnah. Nah, sekarang muncul orang-orang yang mengaku mencintai Nabi dengan melakukan perkara bid'ah seperti perkara maulid Nabi. Ini harus kita pertanyakan, apakah mereka ini benar-benar cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Terlebih, sahabatku semua, terlebih perkara maulid Nabi ini sejarahnya pertama kali dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ini sudah sering sekali, sahabatku semua, sudah sering sekali kita bahas tentang perkara maulid Nabi ini. Orang-orang Syiah lah yang pertama kali melakukan acara maulid Nabi. Orang-orang Syiah, yakni dinasti Fatimiyah yang berada di Kairo, Mesir. Ini kan aneh, sahabatku semua. Mengaku sebagai yang paling sunnah, menyebut kelompok mereka sebagai aswaja, tetapi amalannya jauh dari sunnah. Ini kenapa? Kenapa? Menyebut kelompok mereka adalah aswaja, menyebut kita sebagai wahabi. Amalan-amalan orang Syiah dilakukan, dipertahankan, dicari pembenaran, dicari dalil-dalil untuk membenarkan. Padahal ajaran Syiah ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maulid Nabi, tahlilan, tidak pernah. Nah, ini perlu kita pertanyakan, sahabatku semua. Apakah mereka ini hanya sebagai mengaku-ngaku saja sebagai aswaja? Oke, kita lanjutkan lagi, sahabatku semua. Kita ini tahlil itu juga sarana sebenarnya. Sarana untuk mengumpulkan orang. Ya. Zikirnya sudah ada dalilnya, zikirnya ada dalilnya, Pak. Maulid juga begitu, sarana untuk mengumpulkan orang. Sarana untuk mengumpulkan orang. Ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya yang dilakukan oleh Nabi atau para sahabat atau Nabi menganjurkan, mensunnahkan tentang perkara tahlilan 10 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Coba tunjukkan dalilnya. Atau tentang acara maulidan. Coba tunjukkan dalilnya, apakah pernah Nabi menganjurkan untuk memperingati hari kelahirannya setiap tahunnya, diadakan acara-acara seperti yang kalian adakan. Coba tunjukkan. Oke, Anda pasti sepakat dengan ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya kita ini diciptakan hanya untuk Beribadah. Jadi kita tidur kalau tidak beribadah. Sebenarnya kita tujuannya bukan diciptakan untuk itu. Kita kerja nyari dunia. Bukan untuk itu. Kita itu diciptakan. Nah, bagaimana agar kita diciptakan untuk itu? Ya diniati ibadah. Kan begitu, Pak. Belajar ilmu, mondok, bekerja, menafkahi keluarga, itu semua disediakan ibadah. Pasti semua umat Islam setuju tentang hal ini. Ini kan lucu, sahabatku semua. Dalil mereka dengan menggunakan surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, firman Allah, hanya untuk menyembah, hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi dalil mereka melakukan perkara-perkara bid'ah yang mereka anggap sebagai ibadah, seperti maulidan, seperti tahlilan, adalah surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu kenapa Anda sekarang ini memilah-milah kan begitu?
Oh, tapi yang dimaksud kami itu adalah ritualnya. Kalau itu kan mencari dunia ibadah tapi bukan ritual. Oke, sekarang begini, orang bekerja niat dengan ibadah, ya kan? Nah, ketika akan mulai pekerjaan, biasanya orang itu pasti berdoa, Pak. Ya, berdoa paling nggak Bismillah. Semoga berkah hari ini. Ritual itu, doa itu ritual, Pak. Ada panduannya nggak? Berdoa sebelum bekerja, diajarkan nggak oleh Nabi? Ada nggak sunnahnya? Ada. Maka ini adalah ibadah. Ada. Ya, akan mencari ilmu, akan mondok tuh, akan belajar, akan sekolah. Bukan ritual katanya. Nah, tapi nanti ada, Pak. Sebelum kita belajar, ada ritual doanya, ritual lagi, Pak. Sebelum belajar. Sebelum dimulai itu, baca doa itu ritual. Kemudian sepulang belajar, sebelum selesai majelis itu ada doa lagi, doa sebelum akhir majelis. Iya. Ritual itu, Pak. Jadi omong kosong, bohong. Kalau Anda sekarang memilah-milah ini ibadah, ini sarana. Sarana itu juga bentuk ibadah, Pak. Kan gitu, Mas ya? Iya, berarti. Oke. Sarana urusan dunia itu semua ibadah sebenarnya. Memang kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Tapi ada aturannya, Pak. Harus ada tuntunannya. Tidak boleh kita beribadah sekehendak kita caranya. Kita bikin-bikin sendiri cara beribadah kepada Allah. Tidak boleh. Sudah ada aturannya, sudah ada panduannya. Nabi kita, Nabi Muhammad mengajarkan ibadahnya seperti ini. Ini ibadah wajib, ini ibadah sunnah, ini ibadah mahdoh, ini ibadah ghairu mahdoh. Nggak boleh kita buat-buat ibadah-ibadah sesuai dengan selera kita sendiri. Sekehendak kita sendiri. Nggak bisa dalilnya hanya niat baik saja beribadah kepada Allah. Tapi tuntunannya tidak ada. Syarat ibadah kita ini diterima oleh Allah. Ada 2 perkara. Yang pertama, i'tiba kepada Nabi. Sesuai dengan sunnah Nabi. Diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Bukan kita bikin-bikin sendiri. Ini gimana konsepnya? Jadi, dia ini sahabatku semua, dengan menggunakan dalil, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, maka semuanya boleh. Jika diniatkan ibadah. Kacau, Pak. Kacau jika konsepnya seperti itu. Pantas saja sahabatku semua, mereka sering melakukan sholawat berjamaah sambil diiringi musik. Karena menurut mereka ini adalah ibadah. Susah, sahabatku semua. Susah kita menasihati mereka para pelaku bid'ah ini. Karena menurut mereka yang mereka lakukan ini adalah perkara yang baik. Menurut mereka ini adalah ibadah. Joget-jogetan berjamaah, bersalawat diiringi musik, dangdutan, na'udzubillah. Menurut mereka ibadah. Kita nasihati, ya dalih-dalihnya teman-teman seperti yang dikatakan oleh YouTuber Aswaja tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Kacau sahabatku semua. Pantas saja banyak ibadah-ibadah baru versi mereka, ritual-ritual baru versi mereka yang tidak kita kenal. Dan mereka mencoba mencari pembenaran dari dalil-dalil yang sangat dipaksakan, sahabatku semua. Mau zikir, pakai ngumpulin orang. Padahal tahlil, zikir itu amalnya lisan yang sudah diatur oleh agama. Ada panduannya, ada tuntunannya. Dan salah satunya, tidak harus ada kaitan-kaitan dengan yang namanya kematian. Dengan harus ngumpulin orang. Dan juga ada hari-hari tertentu. Ada hari ke sini, ke situ, hari kedua, ketiga, ketujuh, subhanallah, 40, 100, setahun, subhanallah. Ini yang dipertanyakan. Seperti kita tadi sudah sampaikan, tahlil itu ibadah. Tidak bisa ibadah itu dibuat-buat, ditambah-tambah, dimodifikasi, ngikutin selera yang ada di masyarakat. Kemauan mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan zikir tahlil kepada kita tidak ada batasan-batasan waktu-waktu, munasabah yang tadi. Apalagi Nabi juga pernah mendapatkan yang namanya kematian. Beliau pernah ditinggal oleh istrinya. Beliau banyak berapa kali ditinggal oleh putra-putrinya, ditinggal oleh orang-orang tercinta yang ada di sekitar beliau. Nabi nggak pernah ngundang sahabat bikin tahlilan. Ada nggak dapat riwayat sahihah di Masjid Nabawi Nabi ngumpulin sahabat, malam ini tahlilan karena paman saya Hamzah meninggal. Ada nggak tahlilan? Nggak ada. Karena kalau ada pasti sudah dicontohkan kepada kita. Karena tahlil ibadah.
Sehingga perlu panduan, perlu tuntunan. Tidak bisa keluar daripada yang namanya panduan dan tuntunan. Jadi susah ya sahabat Kusuma. Seperti yang saya katakan tadi, susah ketika kita menasihati ahlul bid'ah. Susah, karena bagi mereka perkara bid'ah yang mereka lakukan ini adalah perkara yang baik. Meskipun tidak ada tuntunannya dari Nabi. Kacau, sudah kacau. Oke lah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.